Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kembali saya akan sharing tentang unit OBD2. Ya, ini adalah unit OBD2 dengan koneksi Bluetooth versi 1.5. Sebenarnya unit ini kemarin sudah saya sharing ketika komunikasi membaca ECU di unit Suzuki R3, dan respon dari teman-teman yang request bagaimana untuk Suzuki Splash. Kali ini kita akan mencoba unit OBD2 ELM327 ini. Ini akan kita koneksikan untuk membaca ECU Suzuki Splash. Untuk teman-teman ketahui, unit ELM327 OBD2 saya sudah mencoba beberapa jenis, dan barulah jenis ini yang bisa tembus ke ECU Suzuki. Ya, untuk Suzuki Splash sama di bawah setir ini ada portnya yang harusnya bisa kita tancepin. Posisinya tepat di bawah setir ini. Ini profilnya seperti ini, 16 pin. Ini tidak mungkin terbalik kalau kita tancepin OBD-nya. Seperti ini teman-teman. Ini sudah ada indikator merah kuning di sini. Ini tandanya bahwa OBD itu sudah bisa connect mendapat power dari ECU. Lalu bagaimana caranya OBD bisa membaca parameter-parameter sensor-sensor yang ada di kendaraan kita? Ini kita harus nyalakan dulu kendaraan kita teman-teman. Kita nyalakan mesin agar semua sensor aktif bekerja untuk bisa kita baca melalui modul OBD2 itu. Dan kali ini saya menggunakan handphone Android saja untuk membacanya. Kalau kita select untuk Bluetooth, ini sudah terbaca. OBD2 udah punya terdeteksi dia, dan kita sudah bisa masuk ke softwarenya. Softwarenya kali ini saya menggunakan Torque. Ini softwarenya, ini saya menggunakan yang Pro, bukan yang Lite. Dan ini langsung dia minta password. Passwordnya adalah password ELM-nya. Ini 1234 defaultnya. Tinggal kita select saja, kita oke kan, dia akan berkomunikasi. Ya, tandanya dia sudah aktif berkomunikasi adalah yang pertama, ini di awal tampilan, ini RPM langsung sudah terbaca teman-teman. Dan ini juga indikatornya sudah ada nyala hijau. Ini sudah berkomunikasi dengan handphone kita. Jadi sangat mudah komunikasinya. Dan kalau di video sebelumnya saya menggunakan head unit, karena ada pertanyaan kalau tidak punya head unit Android seperti apa, ini kita akan contohkan, kita simulasikan menggunakan handphone Android. Jadi ini kita tes, kalau kita gas, ini RPM-nya sudah align, udah naik turun juga sesuai dengan putaran mesin kita gas. Ya teman-teman, ini adalah Diversity. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya saya menggunakan software SZ. Kali ini kita akan coba explore menggunakan software Torsi. Ya, ini biasanya kita nyebutnya Torsi, tapi beberapa teman nyebutnya Torque. Oke lah, yang penting tahu maksudnya. Dan ini teman-teman, ketika tampilan display ini, kalau di software Torsi muncul beberapa parameter yang otomatis, dan ini sebenarnya bisa di custom tampilannya apa. Ini bisa di custom sesuai dengan kemampuan ECU dan juga kemampuan softwarenya sendiri. Ya, ini ada banyak macamnya teman-teman, termasuk ini dia juga membaca untuk emission controlnya, sensor-sensor terbaca juga. Ya, 11-12 dengan asset viewer software. Kalau di Torsi ini mungkin tampilannya lebih oke. Dan ini juga bisa untuk menghapus failure. Jadi kalaupun teman-teman mobilnya sensornya sempat rusak, ini ada kemampuan juga untuk menghapus failure-nya. Menghapus failure bukan berarti sensornya jadi bagus teman-teman, tapi memang sensornya kita perbaiki dulu, kita ganti dulu, barulah ECU kita informasikan, kita reset dia agar membaca sensor yang baru. Oke teman-teman, ini tampilannya juga bisa custom banyak sekali. Mungkin nanti di video yang lain saja kita bahas masalah menu-menu yang ada di software Torsi ini, karena ini menunya banyak
tapi juga saya menghimbau teman-teman kalau misalnya hobi ngulik, ya mungkin akan lebih baik ngulik sendiri, feel-nya lebih dapat dan juga lebih clear apa yang kita ketahui. Oke, ini kalau kita cek untuk failurnya, walaupun teridentifikasi sebelumnya tidak ada failure di mobil saya, kita coba cek aja. Dia loading, membaca. Ini failure ini juga perlu teman-teman ingat kembali bahwa software dia tidak memperbaiki error, tidak memperbaiki sensor yang rusak. Dia hanya mereset sistem ECU-nya saja. Tapi kalaupun sensornya masih rusak juga, maka dia akan kembali juga, dia akan terdeteksi failure kembali. Kalau tidak ada failure seperti ini, no fault, ini sudah terbaca tidak ada fault di semua sensor, artinya dalam keadaan bagus. Lalu kita coba lihat menu utamanya, kita fokuskan dulu ya. Di sini yang kuning untuk komunikasinya adalah Bluetooth GPS. Ini GPS-nya tidak terdeteksi. Oke, karena unit ini juga tidak ada GPS-nya. Lalu teman-teman, ini versi dari adapternya LM327 versi 1.5, tapi ini unitnya berbeda dengan 1.5 yang lain teman-teman. Saya sudah mencoba beberapa unit, karena OBD protokolnya kalau ECU Suzuki ternyata pakai OBD protokol yang ISO 15 bla 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 ini. Jadi kemampuan OBD juga beda-beda protokolnya. Nih, sensor-sensor kita lihat. Ada banyak sensor yang bisa terbaca. Engine RPM tentu saja, speed tentu saja, EGR, oksigen. Sangat banyak teman-teman sensor yang di unit kendaraan kita. Itu kenapa menurut saya OBD2 ini juga wajib kita punya juga, agar kita bisa sensing, kontrol secara mandiri. Dan selain itu juga kalaupun misalnya pengen tampilan ala-ala nih, kalau dari handphone kita pindahin ke head unit Android, mungkin juga versi-versi Fast Furious mungkin bisa kita lakukan juga. Jadi nanti kita bahas saja, karena ini juga di head unit saya juga udah install torsi. Tampilannya setidaknya nanti akan seperti ini, lebih luas dan bisa continuous dia merekamnya. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senuaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.